Halo, gue Akmal Raka Saputra dan gue bakal nemenin lu semua ngobrol seru seputar dunia desain yang pastinya relate banget sama lu. Kali ini gue nggak sendirian bro. Gue udah ngundang temen gue, seorang desainer keren yang gak kalah hits. Namanya Ivan. Kita bakal ngebahas segala hal tentang desain, mulai dari proses desain sampai tips-tips biar desain lu makin kece. Jadi dengerin sampai habis dan siap-siap dapetin insight keren. Yo, gue Ivan Wardiman. Di sini gue sebagai graphic designer. Gue 2 tahun di agensi. Ya ada beberapa agensi yang gue kenal. Di sini gue udah pernah ngerjain beberapa project. Dari kemarin gue ikut proses desain di Kendari, wali kota Kendari. Itu yang nomor 3. Bukan nomor 3 sih, jadi di Nirna. Pokoknya lu tak tahu nih. Yang desain. Terus gue juga pernah megang sosial media dari Dua Kelinci, Fuzo, Sukro. Dan sekarang ini gue lagi masuk di corporate sih. Tapi di situ gue megang beberapa brand rokok. Lu pasti pada kenal semua, Plasmil, terus Aroma nih yang lagi rame nih. Oke. Gimana nih Van, kalau kita ngomongin perkembangan desain sekarang ya, dan desain tuh kayak makin cepet banget sih, apalagi dengan tren anak muda yang selalu fresh dan beda ya. Menurut lu desain yang hits di kalangan gadget tuh kayak gimana sih? Mana ya, menurut gua sih ya bener tuh, pertama desain itu kalau misalnya lu nggak ngikutin perkembangan zaman itu pasti bakal ketinggalan. Dari yang awalnya tuh mungkin ya 2000-an itu dia masih vektor-vektor itu banyak tuh yang dipakai. Kayak dulu tuh M3 dia vektor banget. Terus mulai ke 2010 udah mulai Photoshop naik, itu udah mulai kompos. Yang pakai itu Telkomsel. Awal pakai Telkomsel berarti? Iya, yang itu udah mulai pakai kompos tuh Telkomsel. Nah baru-baru kesini udah mulai di AI. Yang sekarang ini buat anak zaman sekarang harus banyak referensi film sih menurut gua. Jadi berarti bukan desain doang ya? Maksudnya dari segi manapun, maksudnya dari film pun bisa kita aplikasiin nama desain kita gitu kan? Iya, pastilah. Film romance sama film drama aja beda. Coba lu perhatiin deh, itu tone warnanya tuh entah yang kalau misalnya lagi drama ya, itu dia masuk ke warna entah hijau, lebih pastel. Di situ lu harus bisa matang juga tuh dilihatin. Nah itu juga bisa lu aplikasi ke desain. Enggak semua desain lu harus warnanya, wah gue pengen warna coklat nih padahal romantis, malah jadinya dramatis. Oke, berarti jadi penyesuaian lagi ya dari setiap desain itu sendiri. Nah untuk misalkan kan sekarang kayaknya desain street itu lebih mulai naik lagi nih ya, apa masih relate nggak nih buat zaman sekarang nih? Street masih cocok tapi tergantung sama brand menurut gua. Soalnya nggak semua brand tuh bisa dimasukin ke street. Nggak semua brand bisa dimasukin ke gaya street. Menurut gua kayak baju itu masih bisa masuk ke street, ya kan? Tapi lu setuju nggak sih kalau misalkan ya desain kan emang berkembang terus ya, cuman ada kalanya lu nggak mesti ngikutin tren desain yang sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya, kalau bisa jangan begitu mengikuti tren desain sih, soalnya pasti ada beberapa brand yang pasti kalau ngikutin desain itu juga ya bakal ketinggalan juga, ya nggak sih? Iya, setuju gua. Ada beberapa brand emang yang kalau misalnya lu emang udah pakemnya di vektor misalnya, ya kan? Kayak sekarang nih Fuzo, itu masih ngikutin vektor banget Fuzo. Kuaci Fuzo itu saingannya Kuaci Rebo. Itu dia vektor banget, sedangkan si Rebo dia udah masuk ke DI, bukan DI sih, maksudnya masuk ke kompos, masih kompos deh. Tapi engagementnya lebih tinggi Fuzo. Ya karena dia didukung dengan konten yang anak muda sekarang masih masih funny masih fun ya. Terus sama target marketnya dia dapat banget Fuzo. Iya. Sedangkan Rebo dia udah masuk ke kompos tapi masih rada maksa sih bisa dibilangnya sih. Ya benar-benar. Dia masih maksa banget buat masuk ke target marketnya yang ada di sana. Ya, gue setuju juga sih. Tuh kayak TikTok tuh menurut gua udah mulai perpaduan vektor 3D sama kompos. Itu udah enak banget, warnanya juga udah enak. Ya gue juga sih yang ngerjain
Kalau dua kelinci di TikTok tuh, menurut gua sih kalau di TikTok itu lebih ke ini ya, apa namanya? Dia karena target marketnya juga bisa dibilang ini ya, yang suka Korea-Koreaan gitu. Jadi kita juga ngikut stylenya ya ke Korea-Koreaan gitu sih, dengan warna yang ya pastel sih. Ya, Iya kan, jadi lu lebih berkembang maksudnya. ya. Ada yang emang menurut gua pribadi ya, emang ada tempatnya masing-masing. Oke. Jadi brand itu nggak bisa lu sama ratain harus DI semuanya, kopos semuanya, nggak bisa. Kalau misalnya lu maksain semuanya kayak gitu, nggak ada pembeda dari brand satu sama brand lainnya. Oh iya, benar. Oke, Mas Ivan, di sekarang ini, di tahun ini ya, di beberapa tahun belakangan ini, brand apa yang paling lu suka? Dan Ini ada satu brand yang lagi gua pantau, apa tuh? Aroma. Wow, Nah itu tuh, Aroma tuh brand rokok ya? ya itu brand rokok. Ada teman gua yang ngerjain. Awalnya, ya itu gua nggak tahu kalau misalnya itu teman gua yang ngerjain terutama. Iya. Yang Aroma Royal Fusion sama Aroma Royalty. Iya. Gua lihat banget tuh. Soalnya itu terpapang tuh di billboard jalanan di mana-mana tuh. Oke. Gua kira awalnya ngerjain agensi. Oh iya. Jujur, gua awal kira ternyata teman gua yang ngerjain. Oh. Nah, terus gua pakemnya itu gua merhatiin ini rapi. Oh. Pertama rapi, terus kedua beda sama billboard rokok yang cuma kayak orang gambar akrik lah. Terus walaupun generiknya 6+6, ya emang dia cuma 6 sama plus 6. Bukan, Jisamsu. Oh iya, Jisamsu Premium. Sorry. Nah, Jisamsu Premium tuh 6+6. Orang udah tahu, oke, ini 6 Premium, 6 yang biasa. Kita ngerti. Nah, tapi satu sisi, apa yang lu, kalau misalnya lu cuma bikin 6+6 gitu doang, ya cuma, ya gitu mah lu kasih di packagingnya juga udah dapet, udah harus di billboard. Di billboard tuh harus ada sesuatu yang lebih plus. Nah, Aroma ini menurut gua tuh jual desain iya, jual produk iya, lebih menarik. Nah, coba dah lu perhatiin dah. Antara lu perhatiin aja yang lain-lain, produk-produk yang lain sama yang Aroma ini. Nah, ada sawah-sawahnya itu. Itu daun teh, Mas. Mas yang ngerjain ya? Oh, Mas yang ngerjain. Itu yang lagi gua perhatiin sih itu. Oh, oke Mas Ivan. Kalau jadi untuk saran Mas Ivan nih untuk desainer baru nih, apa nih biar desainnya tuh komunikasinya nyampe dan ngikutin tren juga gitu, apa tuh Mas Ivan? Kalau menurut gue sih yang pertama referensi tuh penting banget. Oh iya. Referensi lu tuh harus sering ngeliat-liat ya desain referensi desain, entah dari desain Jepang, Korea, atau ya emang DI, bir, rokok, asal itu penting banget tuh. Soalnya mereka punya karakternya masing-masing. Dan brand, iya pasti brand punya karakternya masing-masing. Brand tuh punya karakternya masing-masing. Kalau misalnya lu udah kaya dengan referensi, lu mau ngerjain dia aman. Tapi kalau misalnya lu nggak punya referensi, yang paling dasar, lu harus bisa mapping. Lu komunikasinya nyampe dengan visualnya menarik gitu ya. Oke, Mas Ivan. Kayak gitu. Mapping itu penting. Jadi ya buat yang baru coba aja belajar mapping. Kalau enggak lu banyakin referensi. Kalau misalnya buat taktis makan lu bisa searching ke YouTube aja. Iya. Dan sekarang udah enak lah gitu orang buat belajar desain mandiri ya. Ya, setuju juga. Udah banyak banget. Udah nggak usah lu perlu ya kursus sih. Kalau lu emang lu ada duit ya kursus aja ya banget. Nah, kursus bagus. Tapi kalau misalnya lu nggak ada ya udah lu otodidak juga bisa boleh. Iya. Tapi sekalian lu komunitas sih. Iya benar. Komunitas itu yang penting tuh ini apa ya, relasi ya. Iya serius. Yang penting relasi juga sih. Kalau mau dapat project misalkan dari luar. Iya itu penting. Oke, thank you Mas Ivan udah sharing-sharing ke kita yang masih pemula dan baru mulai. Thank you buat nih untuk segala ilmunya dan ya semangat terus lah. Ya. Thank you ya. Oke.